Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do, Re, Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura pada hari ini Sabtu 9 September 2023 merupakan pekan biasa ke-22. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu atas segala penyertaan yang Engkau limpahkan kepada kami semua. Di mana nyata Bapa, Engkau telah menyertai kami dalam tidur kami hingga kami dapat bangun di hari yang baru ini. Allah Bapa, kami sadar iri dan dengki sering menimbulkan sakit hati, dendam, dan akhirnya melakukan kejahatan. Ya Tuhan, bimbing dan sertailah perjalanan hidup kami, jauhkanlah kami dari dosa dan kejahatan. Buatlah kami menjadi pewarta damai kepada sesama, dan dengan sikap hidup kami mampu mewartakan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang merasa lapar dalam perjalanan, sehingga mereka menggisar gandum kemudian memakannya. Peraturan Sabat menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran. Namun, Tuhan Yesus mengutip kisah Daud dan para pengikutnya ketika mereka kelaparan. Kitab suci menuliskan bahwa mereka makan roti sajian. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam. Tindakan ini dikecam oleh orang-orang Farisi yang senyatanya buta akan keselamatan itu. Dalam hal ini, Tuhan Yesus meluruskan bahwa hari Sabat diberikan untuk manusia, bukan sebaliknya. Kita diingatkan akan suatu kesadaran yang penuh pada pentingnya keselamatan dan menjadi orang yang merdeka dalam tindakan kasih. Orang yang merdeka berarti tidak ragu-ragu dan tidak kaku dalam mempraktikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sabat berarti berhenti, disegarkan, dan melepaskan. Maksudnya, pada hari Sabat, manusia dan hewan berhenti dari pekerjaannya sehari-hari, beristirahat, dan khususnya diperuntukkan untuk fokus menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhan.
Mereka lepas dari rupa-rupa kesibukan dan tuntutan hidup agar disegarkan kembali. Sabat adalah anugerah Tuhan demi kepentingan manusia karena Dia mengasihi manusia. Namun, para pemuka agama Yahudi menafsir dan memberi aturan-aturan tambahan mengenai Sabat pada masa itu. Misalnya, perihal larangan dan rentang waktu hari Sabat. Semua peraturan itu malah menjadi beban tambahan yang melelahkan dan mengekang. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita juga mungkin sering lupa waktu pada saat adik-adik bermain game atau pada saat bekerja. Terkadang kita larut dalam keinginan kita, kebutuhan hidup yang tiada habisnya, sehingga waktu dan kesibukan memperbudak kita, sampai akhirnya kita lupa untuk memberi waktu khusus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, beristirahat, melepaskan beban, dan menyegarkan diri. Akibatnya, stres datang menyapa, kreativitas menjadi menurun, jenuh, relasi memburuk, dan sebagainya. Tubuh dan jiwa perlu Sabat untuk rekreasi. Itulah maksud Tuhan menurunkan ketentuan hari Sabat. Kata rekreasi berasal dari bahasa Latin yang berarti membuat atau menciptakan ulang. Momen ini untuk menyegarkan jiwa dan tubuh setelah lelah bekerja. Sama halnya seperti pada saat kita menggunakan pisau secara terus-menerus tanpa mengasahnya, maka pisau itu akan tumpul. Begitu pula dengan badan dan jiwa kita akan lelah jika kita terus bekerja dan kita tidak menyegarkannya kembali. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menciptakan ulang kasih secara terus-menerus supaya kita semakin peka akan ketajaman kasih Allah sendiri. Pertanyaannya untuk kita semua, sudahkah kita menciptakan kasih dalam hidup kita, atau justru kita menjadi penghalang bagi orang lain untuk memperoleh kasih itu? Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.